Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan Matar kembali akan menyampaikan beberapa hal, dan ini terkait dengan pertanyaan dan respon orang-orang ketika saya menyampaikan membuat konten irama musik Melayu 1950-1960-an. Yang kita kenal saat itu ada maestro musik Melayunya Mas Habi, ada Munib Bahaswan yang pemimpin orkes Melayu Kelanaria, ada Husin Bawafi pemimpin orkes Melayu, Chandra Lela yang melahirkan Elia. Ke belakang lagi ada orkes Melayu Kenanga pimpinan Husin Aidit yang melahirkan Juana Satar. Kemudian kita juga ada masa transisi, diantaranya melahirkan orkes Purnama, kemudian ada lagi banyaklah Ria Beluntas. Nah, kenapa saya ingin ini sampaikan? Karena musik Melayu ini adalah musik yang boleh dibilang abadi, sebagaimana dalam lagu Pesanku dari Husin Bawafi. Waktu kecil sekitaran tahun 66 sampai 68, saya sudah mulai mengingat. Salah satunya adalah di kampung saya di Gang Kubur, ternyata bersebelahan dengan Gang Lontar ada maestro musik Melayu pada zamannya, yakni Husin Bawafi. Bahkan di tempat saya pernah ada hajatan yang isi orkes Melayu Husin Bawafi ini. Kemudian ada juga Arafik, ada juga Elia dan lain-lain di acara hajatan itu. Tentu saja bukan orang miskin yang bikin hajatan ya. Saya sendiri mengenal lagu-lagu Melayu ketika encing saya di daerah Kombongan Jati Baru itu menyetel plat piringan hitam atau gramofon lagu-lagu dari Mas Habi. Disitulah saya mememorikan beberapa yang saya ingat, lagu-lagu yang kemudian saya jadikan konten YouTube. Salah satu yang berkesan adalah Harapan Hampa dan Kesunyian Jiwa dari Mas Habi, masih terkesan. Demikian juga dengan Dosa dan Siksa, sebuah lagu yang kontroversi, nanti saya urai di sebuah cerita. Kemudian dalam perjalanan berikutnya saya lupa, saya tidak pernah ingat karena saya tidak punya darah seni dan saya lebih cenderung menjadi aktivis. Kemudian berikutnya adalah saya seolah-olah mendapat wasiat dari Husin Bawafi untuk melanjutkan seni musik Melayu. Di sekitaran pertengahan tahun 2000-an saya dijorok-jorokin atau diajak untuk membentuk orkes Melayu yang melestarikan irama musik lawas, khususnya lagu-lagu orang Tenabang, yakni Mas Habi dan Husin Bawafi. Alhasil ada ormas yang namanya Berantas di Kampung Bali. Kemudian kebanyakan anggotanya suka musik dan anak asli Tenabang. Akhirnya beberapa musisi yang punya keahlian memainkan alat-alat musik dan ada yang bisa nyanyi, terbentuklah juga orkes Berantas. Perjalanan waktu berikutnya di sekitar 2008-2009 terjadi problematika di internal ormas Berantasnya. Saya tetap melanjutkan orkes Melayu ini dengan nama Nyanyian Jiwa Tenabang. Personilnya sebagian besar juga dari orang-orang yang Berantas. Berantas secara publik pertama kali itu ada atau main di Kenduri Cinta, Maiyah Kenduri Cinta bersama Cak Nun untuk beberapa kali penampilan.
Bahkan kita pernah diajak tampil dalam ulang tahun Dewan Koperasi Nasional di Tugu Proklamasi. Cak Nun sendiri sangat suka pada musik Melayu dan beberapa kali ketika kami tampil beliau ikut nyanyi. Dengan karakter suaranya dan cengkoknya kita imbangi tetap dengan irama musik Melayu. Pesannya juga sama seperti Husein Bawawi berpesan kepada saya. Jangan biarkan musik ini hilang lenyap dari pertarungan zaman. Dan juga kesempatan lain si Bewok ya kan, yang sutradara Pepesan Kosong itu bilang, tar ente kudu kuat jangan sampai rusak nih, nggak ada lagi aneh lihat nih orkes Melayu yang mempertahankan ya kan. Ini juga penting begitu ya kan. Banyak dorongan dan juga banyak kritikan, sinisme dan bahkan fitnah. Kok Matar nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik jadi pemimpin orkes? Lupa sama Adi Karso yang didampingi oleh Munde Baswan memimpin orkes Melayu Kelanaria di tahun 60-an. Jadi riwayat-riwayat perkembangan semampu saya dalam memori otak saya akan saya sampaikan bahwa musik Melayu ini musik irama yang indah yang bisa bertahan. Bahkan di Malaysia masih digemari musik-musik Melayu Indonesia. Semoga kita nggak usah ribet, jangan ini. Kalau nggak suka nggak usah nyinyir, nggak usah sinis, nggak usah protes, ya diem aja. Karena setiap orang punya kemampuan berbeda. Saya akan tetap melanggengkan, melestarikan irama musik Melayu yang abadi ini. Kemudian juga saya sempat mengulik Orkes Melayu Sinar Kemala Surabaya. Saya lihat keindahannya, saya lihat pesan-pesan dari iramanya, dari syairnya. Saya ingin kepada semua orang menjaga bahwa ini tetap adalah basicnya adalah seni musik atau seni daerah, budaya daerah. Di musik Melayu yang saya sampaikan ini adalah basicnya Tanah Abang, Jakarta. Jadi dalam bagian yang lain yang nanti akan lebih terurai, saya katakan saya anak Tanah Abang di lingkaran ketika masih kecil, di lingkaran musisi dan penyanyi musik Melayu. Saya kemudian pada tahun-tahun berikutnya merasa mendapat wasiat untuk menjaga, melestarikan musik Melayu. Terserah orang yang gak suka boleh pilih yang lain. Semoga keindahan dalam penghayatan dan penjiwaan kita terhadap seni budaya Melayu akan bertahan dan tidak ada satupun orientasi kita pada kedosaan, kemaksiatan dan kemungkaran. Kita bergembira bersama demi untuk menjaga kesehatan akal kita, kesehatan tubuh kita, dan berterima kasih masih ada yang mau menghibur kita. Musik Melayu akan tetap bertahan bila kita nggak nyinyir, nggak sinis, nggak sok tahu. Saya akan tetap mempertahankannya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan yang sedikit ini bermanfaat buat para pecinta musik Melayu. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.